dan menetapkan meritokrasi. Ia juga menandatangani Konkordat 1801 dengan Taus Pius ke-7 untuk memulihkan hubungan dengan gereja Katolik. Pada tahun 1802, melalui plebisit, ia dinyatakan sebagai konsul seumur hidup, dan seketika ambisinya memuncak pada 2 Desember 1804 ketika ia menobatkan dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis, yaitu Napoleon I, di Katedral Notre Dame, Paris. Tindakan ini secara resmi mengakhiri Republik Pertama Prancis dan memulai Kekaisaran Pertama. Napoleon memimpin Prancis melawan serangkaian koalisi kekuatan Eropa, Inggris, Austria, Rusia, dan Prusia. Pada tahun 1805, meskipun kalah di laut dalam pertempuran Trafalgar, ia meraih kemenangan darat terbesarnya dalam pertempuran Austerlitz, melawan pasukan gabungan Rusia dan Austria. Kemenangan ini membubarkan Kekaisaran Romawi Suci. Melalui pertempuran Jena-Auerstedt pada tahun 1806 dan Friedland tahun 1807, ia mengendukan Prusia dan Rusia. Perjanjian Tilsit 1807 menandai puncak kekuasaannya, di mana ia membagi Eropa menjadi zona pengaruh antara dirinya dan Tsar Alexander I. Napoleon kemudian memberlakukan sistem kontinental, sebuah blokade ekonomi yang dirancang untuk menghancurkan perdagangan Inggris dengan melarang negara-negara Eropa berdagang dengannya. Retan dalam kekaisaran mulai muncul selama Perang Semenanjung di Spanyol dan Portugal, dimulai 1808, di mana taktik gerilya musuh menguras sumber daya Prancis. Namun, titik balik yang paling signifikan adalah invasi ke Rusia pada tahun 1812. Napoleon mengerahkan Grande Armée yang berjumlah lebih dari 600.000 tentara. Meskipun berhasil mencapai Moskow, Rusia menerapkan taktik bumi hangus dan menolak untuk menyerah. Kondisi itu diperburuk karena musim dingin yang ekstrim, penyakit, dan serangan gerilya menghancurkan tentara Napoleon saat mereka mundur. Kurang dari 100.000 tentara yang berhasil kembali. Melihat kelemahan ini, negara-negara Eropa seperti Austria, Prusia, Rusia, Inggris, Portugal, Swedia, Spanyol, dan Jerman bersatu membentuk koalisi ke-6. Dan kemudian Napoleon kalah dalam pertempuran Leipzig, pertempuran bangsa-bangsa, pada Oktober 1813. Pasukan koalisi kemudian menyerbu Prancis dan menduduki Paris pada Maret 1814. Pada 11 April 1814, Napoleon dipaksa turun tahta melalui perjanjian Fontainebleau dan diasingkan ke Pulau Elba di Mediterania. Monarki Bourbon dipulihkan dengan kenaikan tahta Louis XVIII. Namun Napoleon memantau ketidakpuasan rakyat terhadap raja baru. Pada Februari 1815, ia melarikan diri dari Elba dan mendarat di Prancis Selatan. Pasukan yang dikirim untuk menangkapnya justru malah bergabung dengannya. Ia memasuki Paris tanpa melepaskan satu tembakan pun, memulai periode yang dikenal sebagai 100 hari. Namun, kekuasaan ini berakhir singkat setelah